Bapak Ibu, keluargaku semua, apa kabar semua hari ini? Itu kalimat istimewa, kalimat luar biasa, kalimat yang mendatangkan pujian dari Allah. Kita diuji, ujian tidak biasa. Tidak semua orang bisa terpilih mendapati ini. Keluargaku, saudara-saudariku, Bapak Ibu masih bisa berkata Alhamdulillah. Itu nikmat luar biasa. Ada orang-orang yang tidurnya enak, makannya enak, hidupnya enak, lisannya belum bisa sanggup mengucap Alhamdulillah. Kita dengan keadaan ujian saat ini, dengan keterbatasan hari ini, ada lisan yang mahal, yang Alhamdulillah masih bisa mengucap Alhamdulillah. Orang-orang yang bisa berucap seperti itu, yang saat diuji kata Allah sabar, masih ingat Allah, itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang saat diuji oleh Allah, dia sabar, dia masih ingat Allah, dia yakin kalau Allah tetapkan musibah, pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu orang-orang istimewa, orang-orang hebat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka semua diberikan salawat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, diliputkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan kalau kita tersambung dengan Allah, sabar menerima takdir, mengikuti petunjuk Rasulullah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ditutup ayatnya, InsyaAllah pertolongan Allah dan kebaikan akan cepat diberikan pada kita semua. Hari ini saya datang bukan ingin membersamai, bukan ingin memberikan janji, tapi datang sebagai keluarga, datang sebagai saudara, datang mengingatkan kembali supaya kita tidak jauh dari Allah dan tetap ingat petunjuk Rasulullah SAW. Nabi datang ke Yathrib, yang jadi Madinah itu, tempatnya tidak jauh lebih baik daripada ini. Tapi Allah minta Nabi melakukan dua hal. Nabi diperintah oleh Allah untuk mempersaudarakan semua orang-orang yang ada di tempat itu, khususnya orang-orang Islam, gotong royong sebagai saudara, membangun kembali, menegakkan kembali kesejahteraan, kebaikan-kebaikan, dan kebahagiaan yang bisa dirasakan bersama. Kalau ingin cepat ini selesai, ingin cepat ini mudah, tidak cukup dengan janji. Tidak cukup kita masak sembako, besok pasti habis. Akan datang lagi, habis lagi. 120 kakak, ini terdampak. Hari pertama, targetkan buat tim. Buat kelompok, yang laki-laki khususnya. Perempuan-perempuan nanti tinggal, laki-laki bergerak. 120 hari pertama, targetkan 5 kakak. Datang bereskan semua. Bersihkan, rapikan. Yang rumahnya masih kokoh, rapikan, didata. Nanti yang kurang apa, masukkan di sini ketua DKM atau tokoh setempat, buat datanya yang rapi. Yang sudah tidak ada, bersihkan, tapaknya masih ada. Nanti yang kurang apa, itu yang kita hitung, kita masukkan datanya, sampaikan kepada tim. Sepekan kita dapat, hari itu kita selesaikan. Jadi hari ini, semua dipersaudarakan, kita sama keluarga. Saya datang bukan sebagai ustadz. Saya datang sebagai keluarga Bapak Ibu semua. Saya datang sebagai saudara. Setidaknya tidak malu di hadapan Nabi saat pulang nanti. Keluarga kamu di Aceh begini, kamu kerja apa? Apa cuma cukup ceramah? Cukup ke masjid? Tak bisa. Jadi sekarang kita mesti berubah. Didata 120. Nanti insya Allah apa-apa yang kita butuhkan cepat. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat dari bandara kita siapkan 10 ton. Untuk saudara-saudari kita yang belum dapat akses seperti sekarang. Aksesnya terputus. Kita kirim lewat pesawat. Alhamdulillah tadi pagi dengan Panglima TNI disiapkan pesawat, sudah siap dan sudah berangkat. Yang sekarang kita di sini kita bagi, saya bawa 60 ton. Dari Jakarta sudah disiapkan. Satu mobil sekitar kurang lebih 8 ton itu khusus untuk ke sini. Kemudian kita juga belanja. Tadi di perjalanan dari Medan, saya datang tengah malam, hampir tak tidur. Subuh kami berdoa, sholat berjamaah, kemudian ke hanggar memastikan apa yang dibawa itu siap berangkat.
sekarang tiba di sini, insya Allah kita buat 3 hal. Yang pertama, listrik sudah nyala belum? Belum. Insya Allah hari ini ada genset ya. Genset itu nanti alternatif kalau listriknya belum menyala, gensetnya kita gunakan. Kalau tidak cukup satu, nanti tolong langsung beli lagi. Supaya nanti khusus di tempat ini, ya insya Allah minimal listriknya bisa digunakan dengan menggunakan genset. Tapi syarat yang pertama tadi, semua harus saling tolong menolong. Harus gotong royong, harus jadi saudara. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti mulai hari ini, buat target. Kalau 1 hari dapat 5, sebulan itu selesai bersih. Sebulan bersih, sebulan rapi, tinggal kita tulis. Di rumah ini habis semua. Apa yang bisa kita buat? Kita bisa bikin rumah hunian sementara. Sampai nanti yang datang dari pemerintah betul-betul selesai dibangun. Insya Allah ini ada genset. Ya, supaya membantu nanti untuk setidaknya memenuhi kebutuhan listrik. Walaupun mungkin nanti terbatas. Tapi setidaknya insya Allah sudah ada dukungan untuk listrik. Ini gensetnya, boleh diangkat dulu. Ini ya, insya Allah nanti untuk posko yang ada di masjid ya, Pak Ketua DKM ya, yang kepala dusun. Kemudian ini nanti ada obat-obatan. Yang ini contoh ya, ambil 1 contoh. Nanti ada lebih banyak lagi untuk ditambahkan. Kemudian tadi ada air minum. Di belakang nanti sudah lebih dari cukup insya Allah. Sembakonya masih di mobil itu kelihatan tuh ya. Nanti insya Allah juga kurang lebih bisa mencukupi 10 ton saya kira cukup. Kemudian yang terakhir, nah ini nanti saya serahkan ke kepala dusun ya dengan ke ketua DKM di sini untuk yang ada di masjid ya. Tadi sudah dihitung dari teman-teman di sini, dari Belian, dari BN ada kurang lebih 120. Ini satu isinya ada 500.000. Jadi nanti untuk pegangan kalau kira-kira sudah bisa beli sesuatu untuk awalnya ini insya Allah bisa digunakan ya. Jadi ini saya serahkan dulu. Pak ya. Tidak boleh dipotong ya. Insya Allah sehat semuanya ya. Baik. Jangan lupa selalu jaga sholat ya. Tetap kita bersaudara. Mohon didoakan ya. Kita saling doakan. Mohon dimaafkan ya. Kita tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah semuanya ya. Takbir. Takbir. Takbir.